Halo semua, selamat datang di channel techspot.id dengan saya Ferdi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam segala urusan. Di video perdana kita kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu ancaman dari cybersecurity yang akhir-akhir ini sedang terjadi di dunia. Kira-kira apa ya? Ya benar, Log4j. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu Log4j dan bagaimana mengantisipasi ancaman tersebut. Jadi untuk memulai kita harus melihat apa yang sedang terjadi di dunia. Jadi pada tanggal 10 Desember 2021 tahun lalu telah diungkap bahwa ada salah satu ancaman dari salah satu servis internet yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu Java Library Log4j yang ternyata tidak vulnerable, atau bisa dikatakan rentan terhadap eksploitasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau bisa dibilang hacker yang bisa masuk dan menyabotase di sistem yang sedang kita pakai. Tidak hanya untuk pengguna personal, tetapi juga organisasi maupun perusahaan yang berskala besar. Ancaman ini banyak terjadi terutama di pasar Amerika dan Eropa, dan akhirnya kita yang ada di Asia juga harus aware terhadap ancaman ini. Setelah pengungkapan yang pertama ini, banyak kerentanan lain di Log4j karena terjadi kenaikan paparan dari komunitas dan perbaikan awal yang terkesan terburu-buru. Dalam beberapa hari kemudian, Apache sebagai provider yang menyediakan library itu mengeluarkan patch yang bisa dipakai. Tapi kita kurang yakin bagaimana seluruh dunia bakal tanggap dan merespon dalam hal ini. Tentu saja semoga dengan adanya video ini bisa mengingatkan teman-teman semua yang ada di Indonesia untuk bisa memperhatikan tentang ancaman ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu Log4j, terutama untuk teman-teman yang baru mendengar istilah ini. Jadi Log4j adalah library berbasis Java yang banyak dipakai para software developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis web, termasuk yang berbasis open source dan yang bisa di-embed secara langsung pada major software application. Nah, apa aja sih efek yang ditimbulkan dari ancaman ini? Ada banyak ribuan produk dan perangkat termasuk Apache produk seperti Struts, Sol, Druid, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi enterprise terdapat Microsoft, terutama pada Minecraft, salah satu dari aplikasi games yang mereka buat. Ada juga dari sosial media Twitter, Cisco, IBM, VMware, dan Splunk, bahkan Amazon. Jadi dengan mengeksploitasi Log4j ini, para hacker bisa masuk ke sistem kita dan bisa menggunakan dan menyalahgunakan data-data yang kita sudah pakai. Seperti data finansial kita, data log record di bank kita, password, PIN, maupun data-data perusahaan yang seharusnya sangat confidential. Para big company pun mulai merespon kepada publik, seperti contohnya Microsoft yang mengeluarkan update 1 hari setelah pengumuman itu dilakukan. Hal ini tentu saja sangat penting untuk menjelaskan kepada para pelanggan dan customer-nya mereka, terutama para enterprise besar yang menggunakan produk dan servis mereka, sehingga bisa mendapatkan rasa aman dalam menggunakan produk dan servis yang mereka gunakan dari provider-provider tersebut. Nah, di sisi lain, kita sebagai orang IT, misalkan teman-teman yang sedang menonton ini berprofesi sebagai IT security, software developer, IT staff, atau manager, bagaimana sih kita bisa mengetahui bagaimana produk kalian itu terdampak? Jadi, jika teman-teman adalah software developer, kalian bisa langsung cek aplikasi kalian dan mengidentifikasi apakah teman-teman menggunakan Log4j ini dan lihat versi berapa yang sedang digunakan. Jadi, semua Log4j versi kedua di bawah 2.16 atau lebih tinggi dari 2.0 beta sudah diyakinkan ini akan terdampak oleh vulnerability ini. Tetapi untuk Log4j versi pertama, dia tidak terdampak
pada vulnerability ini, tetapi karena mereka sudah lama, mereka juga sudah end of life. Lalu, what should you do then? Nah, jika teman-teman adalah software developer seperti yang disebutkan sebelumnya, kalian bisa upgrade ke versi 2.17 atau yang paling terbaru. Tetapi jika teman-teman tidak bisa mengupdate secara langsung saat ini juga, teman-teman bisa mengganti konfigurasi pada library tersebut. Caranya ada di slide berikutnya. Atau dengan cara mendeploy sebuah firewall pada aplikasi web tersebut. Gateway aplikasi pada Azure, atau Cloud Armor pada GCP misalkan. Lalu, bagaimana jika kita tidak mendevelop aplikasi tersebut, melainkan kita membeli produk atau service dari third party partner? Kita harus mengkontak ke vendor tersebut dan menanyakan apakah produk yang mereka sediakan itu sudah vulnerable atau belum, atau mendapatkan informasi secara publik jika mereka menyediakan informasi tersebut mengenai status dari vulnerability dari produk-produk yang mereka tawarkan dan mereka sediakan untuk kita, seperti Microsoft, IBM, atau Amazon yang ada di bahasan sebelumnya. Nah, ini adalah page yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk mengganti konfigurasi pada library log4j. Teman-teman bisa masuk dari internet browser ke logging.apc.org/2.x/security.html. Jika teman-teman sudah tahu apa solusi-solusi dan produk-produk yang kalian beli dari partner, kalian juga bisa langsung menghubungi mereka. Tetapi jika belum tahu, ada baiknya untuk melakukan inventory dan pengecekan atas solusi-solusi apa sih yang dibeli oleh departemen yang ada, dan mungkin bisa berkoordinasi dengan mereka dan meminta konfirmasi kepada vendor atau partner tersebut. Biasanya solusi-solusi berbasis web ini banyak digunakan di departemen-departemen misalkan HR untuk keperluan payroll, leave system, ada asuransi untuk pencatatan dan klaim atas asuransi yang sudah dipakai, atau untuk travel, untuk booking pesawat atau hotel, banking untuk melakukan pembayaran dari departemen financial atau accounting, ada IT, shipping untuk melihat progress shipment, ataupun marketing yang berurusan dengan peragensian mereka, dan lain-lain. Untuk pengguna personal, kita juga harus hati-hati nih, terutama yang sedang bekerja di rumah atau baik itu menggunakan desktop, laptop, atau mobile device. Ada baiknya teman-teman untuk mengupdate aplikasi-aplikasi teman-teman. Dan yang kedua adalah mengupdate antivirus supaya lebih baru dan bisa menangkal dari dari virus-virus. Dan yang terakhir adalah menggunakan VPN jika memungkinkan. Oke, demikian tadi adalah pembahasan mengenai apa itu log4j dan ancaman apa yang sedang terjadi saat ini di dunia, serta bagaimana cara merespon atas ancaman tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, komentar, ataupun saran, mohon silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga mohon dukungannya untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, sehingga kita bisa bersemangat membuat konten-konten bertema teknologi seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.